Di video kali ini, saya akan membahas sebuah TWS dari QCY. Yang saya bahas ini adalah versi terjangkaunya cuma 100 ribuan. Apakah TWS ini cuma menang di harga atau memang layak dijadikan TWS harian? Tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Saya beli TWS ini di toko oren dengan harga 108 ribuan. Kalian mungkin bisa dapat lebih murah atau bahkan lebih mahal ya, tergantung dengan akun kalian. Apakah bisa dapat diskon atau enggak? Oke, kita bahas dulu. Untuk kemasannya cukup sederhana ya. Di bagian belakang ada fitur-fitur dan juga kelengkapan produknya bisa kalian cek di sini. Lalu ada juga QR Code yang bisa kalian cek untuk menunjukkan keaslian produk kalian. Selain itu ada juga spesifikasi yang bisa kalian baca, silahkan di pause aja ya. Oke, kita mulai sesi unboxingnya terlebih dahulu. Untuk TWS yang saya pilih ini warnanya biru muda ya, karena ada beberapa warna lain seperti pink, putih, dan juga hitam. Di sini kita masih dikasih USB Type-C ya, karena beberapa produk seperti Redmi itu udah nggak dapat kabel. Lalu juga ada spare 2 pasang ear tips berukuran S dan juga L. Tentunya ada buku panduan juga yang harus kalian baca ya untuk tahu gestur-gestur yang ada di TWS ini. Untuk casingnya cukup kecil ya dan juga ringan, mudah masuk di kantong celana. Yang saya suka adalah teksturnya ya, seperti kulit jeruk atau sisik ular gitu deh, jadi cukup kasar. Beda dengan tekstur doff atau glossy di TWS lain. Yang gini ini bikin TWS-nya walaupun harganya murah tapi terkesan nggak murahan. Dan yang pastinya nggak licin ketika dipegang. Oke, lalu untuk fisiknya di sini di bagian depan ada logo QCY ya. Lalu kita beranjak di bagian samping ada LED notifikasi. Lalu untuk Type-C-nya ada di bagian samping. Ketika dibuka, tutup casingnya cukup firm ya, jadi nggak letoy atau juga terlalu gampang menutup sendiri. Mungkin karena material plastiknya cukup padat ya, jadi nggak kerasa murahan atau kopong. Dan untuk earphone-nya sendiri berbentuk tangkai seperti ini. Finishing di touch sensornya ini mirip dengan casing TWS-nya, jadi agak-agak kasar gitu. Agak berbeda di bagian housing magnetnya dengan finishing doff bertekstur halus. Oh ya, kalau kalian mau pakai stiker di bagian pin ini harus dicopot dulu ya, karena sebenarnya ini proteksi ya agar TWS-nya nggak overcharge. Saya sendiri cukup suka ya TWS dengan tangkai seperti ini karena biasanya kualitas mic-nya lebih bagus daripada yang bentuk kaca. Sayangnya di bagian bore-nya itu bentuknya oval. Agak cukup susah ya untuk mencari pengganti ear tips-nya. Overall, saya cukup puas dengan kualitas material dari QCY Buds ini. Walaupun harganya murah, tapi nggak terlalu terlihat murahan. Oke, kita lanjut ke bagian casingnya lagi. Setelah stikernya dicopot, bisa kalian masukkan ke casing TWS-nya seperti ini. Nanti akan ada lampu LED merah berwarna di bagian earphone-nya, menunjukkan bahwa earphone-nya sedang dicas. Oke, kita lanjut untuk fitting di telinga seperti apa. Bentuk earphone-nya sendiri cukup ergonomis ya di telinga saya, mengikuti kontur telinga sehingga nyaman untuk dipakai berlama-lama. Oke, sekarang kita bahas berbagai gestur yang ada di TWS ini. Jadi kalian bisa menyentuh di bagian punggungnya ya, dengan beberapa gestur seperti yang ada di buku panduan ini. Yang saya suka, gestur-gestur yang ada di sini itu nggak bisa disentuh dengan sekali aja dengan waktu 1 detik. Karena hal tersebut bisa menyebabkan salah pencet. Gestur paling sederhana pun seperti 1 kali tap itu butuh 1,5 detik. Oke, kita lanjut ke karakter suaranya. TWS ini punya karakter dengan suara warm dan fun. Untuk bassnya terasa cukup besar. Dan tipenya bukan tipe yang bulat ya, tapi lebih ke bumi. Karakternya cukup cocok untuk para bass head, walaupun sebenarnya bisa kalian EQ nanti di aplikasinya. Iya,
TWS dengan harga 100 ribuan ini punya aplikasi untuk mengatur EQ. Sub bassnya oke, mid bassnya pun cukup terasa. Untuk vokalnya sendiri tipikal TWS 100 ribuan ya, nggak terlalu maju, cukup natural, cukup clear. Suara penyanyi cewek terdengar jernih dan suara cowok cukup punya body. Untuk treble-nya tipe treble yang aman buat kuping kebanyakan orang. Tidak terlalu detail tapi tidak menusuk sehingga cukup nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Secara teknikalitas, soundstage-nya memang tidak luas tapi ya cukup rapi lah untuk TWS harga 100 ribuan. Sedangkan untuk separasinya oke aja ya, tentunya nggak bakal bisa detail karena ya ini TWS murah. Jadi nggak bisa berharap lebih. Overall sebenarnya karakter dari suara TWS ini cukup masuk di berbagai kebutuhan. Kesimpulannya, karakter suara di TWS QCY Buds ini saya kira bakalan banyak yang suka. Apalagi ada juga equalizernya, jadi bisa kalian atur sesuka hati kalian. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya, bisa kalian download di Google Play Store. Di sini ada berbagai informasi ya yang bisa kita pilih. Di sini juga ada equalizer dengan berbagai genre. Tapi bisa juga kalian atur secara manual. Kalian bisa menambah preset equalizer kalian sendiri dengan 10 band equalizer sehingga cukup detail ya. Apalagi mengingat TWS ini cuma 100 ribuan, bisa diatur sedemikian detail itu udah cukup luar biasa. Atau kalau memang nggak mau ribet dan pusing ya tinggal pilih aja lah equalizer yang sudah ada. Untuk daya tahan baterainya juga cukup oke, standar lah dengan harga 100 ribuan. Sekali cas bisa dipakai sekitar 5-6 jam tergantung volume yang kalian pakai. Oh ya, di boxnya juga disarankan untuk pengecasan menggunakan charger dengan watt sekitar 2-5 watt aja. Selanjutnya kita tes untuk kualitas mikrofonnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah hasil dari mikrofon TWS QCY Buds. Gimana kualitasnya? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah. Untuk kualitas suara mikrofonnya cukup aja ya untuk harga 100 ribuan. Nggak bisa minta lebih tapi cukup jernih lah ya. Kalau buat untuk telepon atau untuk Zoom meeting masih bisa dipakai. Ada satu yang kelupaan. TWS ini juga dilengkapi rating IPX4 untuk tahan cipratan air dan keringat. Jadi cocok buat olahraga ringan, hujan kecil, tapi jangan dipakai buat berenang pastinya. Untuk penggunaan bermain game, terutama game FPS seperti PUBG, kurang disarankannya menggunakan TWS ini karena tetap ada delaynya. Dengan harga 100 ribuan, saya sarankan kalian membeli IM berkabel aja kalau mau main game. Kalau mau santai, bisa pakai TWS ini. Kesimpulannya, dengan harga 100 ribuan, saya cukup merekomendasikan TWS ini. Dengan harga 100 ribuan, kualitasnya oke, karakter suaranya juga bisa disukai oleh banyak orang, dan ada aplikasi untuk equalizernya. Mungkin itu aja review saya tentang QCY Buds ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Atau mau sawer-sawer juga bisa via link saweria di deskripsi. Saya Andi dari Tehrean pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.